Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu saya menonton acara Kick Andy di televisi. Saat itu sang pembawa acara mewawancarai seorang pemuda. Saya tidak ingat detail ceritanya, tetapi hanya secara garis besar saja. Pemuda itu sudah bekerja di sebuah perusahaan. Dia mempunyai pekerjaan yang baik, gaji yang besar, dan berbagai macam fasilitas yang lumayan dari perusahaan itu. Namun setelah bekerja beberapa tahun, dia memilih mengundurkan diri. Setelah berhenti dari pekerjaannya, dia mengembangkan semacam koperasi bagi ibu-ibu yang penghasilannya kurang dari Rp20.000 sehari. Ini sungguh luar biasa. Ketika ditanya si pembawa acara, apakah yang dilakukannya sekarang ini lebih menguntungkan daripada pekerjaannya yang dulu? Pemuda itu menjawab, tentu untungnya jauh lebih besar. Bukan keuntungan harta, tetapi ketenangan dan kebahagiaan batin. Pemuda yang diundang oleh Kick Andy ini sungguh beruntung. Ketenangan dan kebahagiaan batin adalah harta yang tak ternilai dalam hidup manusia. Harta itulah yang dicari oleh Matius dalam bacaan Injil hari ini. Bukankah Matius seorang pemungut cukai? Bukankah ia memiliki harta berlimpah? Bukankah dia biasa mengambil keuntungan besar sebagai pemungut cukai? Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat perjalanan hidup Matius dalam mengumpulkan harta. Saat Yesus berjumpa dengan dia, Matius adalah seorang pemungut cukai.
dan ia sedang bekerja di rumah cukai. Kita bisa mengatakan bahwa sebelum perjumpaannya dengan Yesus, Matius adalah pengumpul harta duniawi. Kemungkinan juga dia bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Misalnya dengan menekan orang untuk membayar pajak atau menaikkan tarif pajak demi keuntungan pribadi. Wajarlah jika waktu itu banyak orang membenci para pemungut cukai dan menjuluki mereka sebagai orang berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaannya dengan Yesus mengubah gaya hidup Matius. Di dalam Yesus, Matius menemukan mutiara hidup yang selama ini tidak pernah ia jumpai. Matius kehilangan pekerjaan yang memberinya kemapanan duniawi. Tetapi di dalam Yesus, dia menemukan kehidupan abadi, kenyamanan, ketenangan. Matius kehilangan pemasukan yang menguntungkan. Tetapi di dalam Yesus, dia memperoleh nilai-nilai luhur manusia sebagai ciptaan Allah. Matius kehilangan kenyamanan hidup, menjadi miskin, dan harus menanggalkan ambisi duniawi. Tetapi di dalam Yesus, dia menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, Matius mencari dan menemukan mutiara kehidupan. Mutiara itu adalah kebahagiaan dan ketenangan batin yang ditemukan dengan mengikuti cara hidup-Mu, ya Tuhan. Bantulah kami juga untuk mencari dan menemukan harta sejati seperti Matius, yakni Engkau sendiri. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.